tafsir Al-Misbah disampaikan bahwa penyebab kegelisahan manusia itu ada dua. Gelisah karena kehilangan duniawinya alias harta dan tahta dari dirinya. Yang kedua adalah gelisah karena takut kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau katakan yang kedua itulah harusnya kita berada, bukan yang pertama. Hanya Bunda yang tahu gelisah di mana Bunda. Kalau Bunda berada di dalam gelisah yang kedua alias takut kehilangan Allah, takut dibenci Allah, takut tak dipedulikan Allah, mantapkan terus was-was itu. Itu makanya para kalangan sufi itu Bu, pergi dia ke dalam pedalaman hutan. Bukan dia tak mau berbaur sama orang ramai. Itu dia. Bukan dia tak mau mengelola dunia ini. Karena dia tahu ada yang mengelola, makanya dia pergi. Tapi ketika tak pas tadi yang mengelola, turun gunung dia, keluar hutan dia, ribut lagi. Bukan ribut tadi apa-apa, dikatakan tak adil, tak adil. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Waalaikumsalam Taribun. Itu apa yang kita perbuat dan apa yang kita baca yang paling terbaik. Rasa takut dirinya ada aja. Itu kenapa? Baik. Was-was. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Hadirnya rasa was-was itu kembali kepada kelumrahan. Ada yang selalu disampaikan oleh ayahanda Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab Al-Hajj ketika saya berguru 2011 ke bawah. Beliau selalu menyampaikan tentang dan selalu kerap sekali dalam ceramahnya tidak luput dari menyampaikan tentang khuliqal insanu halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan gelisah. Halu bahasa lain dari waswasah, was-was. Dan letaknya di dada itu. Dalam dada itu banyak itu, ada jantung, ada limpa. Ya. Jadi di situ resah. Maka dalam tafsiran beliau di tafsir Al-Misbah disampaikan bahwa penyebab kegelisahan manusia itu ada dua. Gelisah karena kehilangan duniawinya alias harta dan tahta dari dirinya. Yang kedua adalah gelisah karena takut kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau katakan yang kedua itulah harusnya kita berada, bukan yang pertama. Hanya Bunda yang tahu gelisah di mana Bunda. Kalau Bunda berada di dalam gelisah yang kedua alias takut kehilangan Allah, takut dibenci Allah, takut tak dipedulikan Allah, mantapkan terus was-was itu. Itu makanya para kalangan sufi itu Bu, pergi dia ke dalam pedalaman hutan. Bukan dia tak mau berbaur sama orang ramai. Itu dia. Bukan dia tak mau mengelola dunia ini. Karena dia tahu ada yang mengelola, makanya dia pergi. Tapi ketika tak pas tadi yang mengelola, turun gunung dia, keluar hutan dia, ribut lagi. Bukan ribut tadi apa-apa, dikatakan tak adil, tak adil. Itulah makanya Mansur Al-Halat kena penggal. Bayazid Bustami kena penggal. Tahu di Nusantara siapa? Syekh Siti Jenar kena penggal. Salah sedang wali, tiada salah.
Maya kata Sunan Bonang. Nah, ini hamba suka sama beliau nih. Jenar, engkau yang sudah tahu, engkau yang sudah kenal Allah, kau tahu apa yang kami lakukan nih. Ini kan suasananya lagi nggak pas nih. Engkau banyak kaji-kaji yang membuat orang nanti bisa kacau. Tauhid kita belum pas ke sana nih. Orang baru belajar di dasar, kau udah kaji tinggi. Takut-takut kau nanti dituhankan. Tambah lagi waktu itu kerajaan lagi dalam keadaan baca kebakaran jenggot. Sehingga akhirnya meminta 9 wali untuk melakukan penghukuman kepada Syekh Siti Jenar. Siapa Syekh Siti Jenar tuh, Bun? Pak? Bun? Cicitnya Nabi Muhammad SAW. Dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Habib. Tapi kayak mana diejek beliau tuh? Masih ingat Ustaz Gunawan filmnya? Ya, dari cacing kata orang. Begitu hebatnya merendahkan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cacing. Amba punya bukunya itu. Beliau adalah garis keturunan yang nyampe ke Nabi Muhammad SAW. Syekh Siti Jenar. Guru-guru hamba nih, Sunan Kalijaga, Syekh Siti Jenar, Sunan Bonang. Jadi Bapak, itu kajian tadi dipenggal. Apa kata Syekh? Ngapa Sunan Bonang, Sunan Kalijaga semuanya, gak ada masalah. Hamba pun rindu sama Allah. Apa kata Rasulullah? Dunia sijnun lil mu'minin. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman. Tiada salah kalian semua kata Syekh Siti Jenar. Udah, mau. Penggal hamba nih, penggal. Tiada ngapa, hamba pun rindu pada Allah. Nah, penggal. Jadi bacaan apa Pak Ustadz? Bacaan atau ayat yang paling terbaik untuk menghilangkan dan Ibu membaca, ibu paham apa guna bacaan ibu? Inilah paham yang saya jelaskan nih. Ibu pahamkanlah di situ. Kalau ibu tadi memang was-was karena takut ditinggal Allah, istighfarlah dengan hati dan akal nih, perasaan dan pikiran nih. Tiada lidah nih aja yang istighfar. Padahal suami ibu mengatakan, Dik, berapa banyaklah surga kau, Dik. Padahal anak dan cucu ibu mengatakan, nenek, berapa banyak surga nenek di beramal terus. Tapi ibu merasa was-was. Kenapa? Semakin dekat kita pada Allah, semakin sensitif kita takut menyinggung perasaan Allah. Itu kalau kita kedua. Ini yang pertama nih yang gaduh nih. Was-was takut nanti tak dapat dipanggil orang, resah awak. Was-was kalau harta itu nanti diambil orang, resah hawa. Ini yang tadi kata tafsiran dari Ayahanda Quraisy Shihab, ya, bahwasanya gelisah karena takut berpisah dengan dunia, takut kehilangan hartanya, takut kehilangan jabatannya. Mainlah sana sini. Muslim dia kalau nggak percaya, tengok nanti pilkada nanti. Bapak tengok pilkada nanti, semua pakai, masjid ini pun rame nanti. Bingung Ustaz Gunawan nanti ngadapi. 10 calon wali kota Binjai, 10 semua nanti datang tempat Ustaz Gunawan. Pening jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya Bu, minum ya. terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bunda, perlu hamba kasih tahu bacaan apa. Hamba udah paham banyak bacaan pada Bunda. Mana Bunda pahami dan nikmat untuk dibaca dan dipahami di situ, itulah obatnya. Izin ya Bunda, kalau fikihnya Bunda tuh udah banyak lah dapat. Ustadz sana, Ustadz Gunawan, Ustadz ini, Ustadz itu. Permasalahannya adalah mana yang Bunda rasakan nikmat di hati Bunda. Ya Bun, izin ya Bun. Ya. Udah alami juga gitu. Abang alami itu Ustaz Gunawan. Aku ini karena Allah atau karena diri?
Maka tiada yang tak punya hikmah, semua dikasihkan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka bisa berkatakan tadi Ustaz Kondang, Ustaz Kandang, ada masanya disuruh kita untuk berpikir. Tidak ada yang kita buruk-burukkan siapapun. Disitulah Allah tadi memberikan pendidikan kepada kita. Sehingga akhirnya kita jumpa jati diri kita. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang telah menjumpai dirinya, mengenal dirinya, maka dia mengenal Allah. Maka disitulah yang abang selalu angkat Ustaz Gunawan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari siksaan neraka. Maka sekarang kekayaan hamba adalah keluarga. Kenapa dalam surat At-Taghabun dinyatakan bahwasanya harta dan anakmu adalah fitnah. Kalau tiada hamba perhatikan untuk di jalan Allah, jadi fitnah semua itu. Pasangan hidupmu adalah musuh. Kalau tidak hamba perhatikan, jadi fitnah dan musuh, bunda. Maka bahagia sekarang ini. Itulah kebahagiaan sejati. Makanya alhamdulillah semua dapat. Wa ahlikum naram, baru kita nanti berkembang dalam dunia yang berikutnya. Gitu ya bunda. Jadi bunda udah tahu jawabannya tadi kan? Tinggal tadi kembali kepada Allah tempat kita bergantung. Udah? Ya bun ya. Jadi bunda nggak hamba buat kacau dengan hafalan baru, enggak. Maya yang bunda udah hafal tuh, jumpai nikmatnya. Bunda pilih aja. Kayak tadi malam, istri sama anak-anak saya bingung tuh. Ada banyak kali amalan Muharram. Mana yang kalian suka, yang pas, yang rasa ke hati kalian, amalkan. Terakhir seragam semua, Yasin 3 kali. Karena Yasin tadi nama lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak maya-maya, semua banyak amalan tuh. Satu malam, satu Muharram. Baik, kita aja bunda yang dimuliakan oleh Allah, kuncinya adalah nikmati, rasakan. Dan itu kajian nanti ada kajian mengesahkan Allah semata. Tiada kita esahkan yang lain. Bunda, itu saja. Kita doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang pada diri kami. Kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Engkaulah tempat kami bergantung. La ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Engkau tidak berada, tidak diperanakan, tiada yang bisa satupun menyerupai Engkau. Engkaulah satu-satunya Tuhan ya Allah. Engkaulah satu-satunya Tuhan. Maka ridhoilah berkatnya di satu Muharram ini. Terangilah hati perasaan kami. Beningkanlah akal pikiran kami. Hanya mengarah kepada pengesahan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan yang kami Tuhani ya Allah. Maka 1 Muharram 1446 Hijriah ini kami berjalan dengan keriduan-Mu. Kami berjalan dengan keikhlasan-Mu. Kami berjalan dengan kecintaan-Mu. Jadikanlah kami orang yang ikhlas juga mengerjakan segala sesuatu hanya karena-Mu ya Allah. Dan hanya mendapatkan nikmat dengan mengucapkan Alhamdulillah hanya untuk-Mu ya Rahim. Apapun yang Kau bagikan adalah suatu kenikmatan. Karena yang menjadi kenikmatan utama adalah mencintai-Mu ya Allah yang Maha Rahman. Begitu juga selamatkanlah diri keluarga kami, selamatkanlah orang-orang di sekitar kami, selamatkanlah jemaah di Masjid Al-Huda ini ya Allah. Mudahkan dan luaskanlah rezeki kami, mudahkan segala urusan yang kami lakukan selama ini selalu dalam ridho-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.